Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan materi saya yang akan saya sampaikan malam ini adalah pertanyaan penting. Pertanyaan yang apa yang perlu saya sampaikan? Malam ini ada 3 pertanyaan penting yang kadangkala sulit untuk dijawab, saudara-saudara. Bahkan bisa menjadi senjata untuk menumbangkan iman kita. Hal yang pertama adalah yang akan saya sampaikan, benarkah Tuhan itu waktu bergumul bersama dengan Yakub, Tuhan itu kalah? Mungkin kita sudah berapa kali membaca ayat ini, saudara. Bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok. Dan di situ diceritakan Tuhan itu kalah, sehingga sendi pangkal paha Yakub dipukul sampai terpelecok. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita akan bahas hal ini. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Untuk itu, saya ajak untuk kita baca ayatnya, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pasal 32, dan kita akan membaca di ayat 25 sampai ayat 30. Kejadian 32, ayat 25 sampai 30, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, "Lepaskanlah aku, karena fajar telah menyingsing." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku." Dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakub." Dan dia berkata, "Namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang." Dan Yakub bertanya dan berkata, "Aku mohon, katakanlah namamu." Tetapi dia berkata, "Mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini?" Dan dia memberkatinya di sana, dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada di pikiran kita ketika kita membaca dari ayat yang ke-25 sampai 30 tadi? Pasti saudara akan punya bayangan bahwa Yakub itu bisa mengalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, benarkah Elohim itu bisa kalah dengan manusia? Sehingga orang yang berusaha untuk menggulingkan iman kita, dia akan menggunakan ayat-ayat ini untuk mengatakan bahwa Tuhannya orang-orang Kristen pada umumnya itu kalah berkelahi sama Yakub, sama manusia. Oleh karena itu, saat malam ini saya akan ajak saudara untuk mempelajari dengan seksama
benarkah Yakub itu menang waktu berkelahi bergumul dengan Elohim? Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya akan baca ulang sekali lagi di ayat 28. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di ayat 28 ini mengindikasikan bahwa Yakub menang dalam berkelahi melawan Elohim. Tetapi benarkah Yakub menang dalam bergulat itu? Perkataan atau pernyataan ini membawa kesan kalau Tuhan itu kalah dengan manusia. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Karena setelah saya membaca dengan sangat teliti, saya menemukan di situ ada beberapa hal, yaitu kata dia. Itu ditulis dalam bahasa Indonesia, dia besar, dia kecil, dia besar, dia kecil, jadi bingung kita. Padahal di dalam teks berbahasa Ibrani, nggak ada tuh dia besar, dia kecil, nggak ada. Dia ya dia saja. Nah, malam hari ini saya akan memperjelas agar supaya ayat ini bisa masuk di pikiran kita, bahwa Tuhan tidak pernah kalah dengan manusia. Saya baca dari mulai ayat 25 ya, saudara-saudara. Ketika dia melihat, tuh kan ada kata dia, bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Dia ini siapa? Kalau di dalam teks ILT, dia itu ditulis dengan huruf besar, sehingga membawa kesan bahwa orang ini kalah dengan Yakub. Ayat ini sangat tidak jelas, saudara-saudara, tetapi jika kita lihat alur cerita yang sebenarnya, sekali lagi, jika kita lihat alur cerita yang sebenarnya, yang kewalahan itu justru Yakub, saudara-saudara. Yakub kewalahan menghadapi orang ini, sehingga orang ini mengakhiri pertarungan melawan Yakub dengan memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga pergulatannya selesai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mencoba untuk lebih bisa jelas, sehingga kata dia itu saya langsung ke tujuan siapa yang dituju. Maka kita akan memiliki sebuah pandangan yang berbeda. Saya akan bacakan dari mulai ayat 25 dan seterusnya, tetapi langsung saya akan kata dia itu saya terjemahkan ke pribadi yang disebut dia itu. Saya akan mulai dari ayat 25, kalau saudara yang membawa kitab suci bisa dicocokkan ya. Ketika orang itu melihat, yang disebut orang di situ adalah Elohim, ya, dia itu ya. Ketika orang itu melihat bahwa Yakub tidak dapat mengalahkannya, lalu orang itu memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengan orang itu. Dan orang itu berkata, lepaskan aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Dan orang itu bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Dan Yakub menjawab, Yakub. Dan
Orang itu berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau mampu. Ini terjemahan yang benar, engkau mampu. Mampu bukan berarti menang, saudara-saudara. Nanti saya akan terangkan lebih dalam. Nah, dari ayat ini, yang kata dia saya perjelas lagi menjadi dia yang siapa, maka akan jelas bahwa Yakub benar-benar ketatalan, tidak mampu mengalahkannya. Maka jalan satu-satunya adalah dia minta berkat. Paham nggak, saudara-saudara? Jadi ketika berantem pukul-pukulan gitu ya, gulet gitu, Yakub ketatalan, saudara-saudara. Dan orang ini itu Yakub tuh nggak mampu apa-apa, akan terus berlanjut ya seperti itu terus. Makanya supaya berakhir pukul saja dan di pangkal pahanya, bak, langsung terpelecok kan. Nah, Yakub kalah atau menang? Kalah, wong dipukul pangkal pahanya terpelecok kok. Iya toh, kalah Yakub. Nah, karena kalah, apa yang dia lakukan? Ingat, pada waktu itu Yakub sedang bergumul satu pergumulan karena dia akan dibunuh oleh Esau. Jadi dia ingin supaya terluput dari bahaya Esau, jalan satu-satunya dalam pergumulan itu, karena dia sudah ketatalan, dia tidak mampu menghadapi orang itu, maka jalan satu-satunya orang itu dipeluk, disikap, ditekeli kenceng, saudara-saudara. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi jalan satu-satunya yang bisa membuat Yakub itu tenang hatinya adalah, ya dia sudah tidak mampu kok ngelawan orang itu. Ya toh? Jadi karena sudah tidak mampu, piting we orangnya itu, saudara. Aku berkati, jangan pergi, aku berkati dulu, nanti baru kamu pergi. Begitu ceritanya, saudara-saudara. Jadi inilah yang saya katakan bahwa kalau orang di luar sana mengatakan bahwa Tuhannya orang-orang Kristen itu kalah sama Yakub ketika berantem, itu keliru. Ya, nggak ada Tuhan berantem sama manusia Tuhannya kalah, mana ada. Coba saudara lihat alur ceritanya. Yakub itu ketatalan loh, saudara-saudara. Dia tidak mampu. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang lebih jelas lagi. Ya, di sini. Ini yang saya baca di ayat yang ke berapa itu? 28 ya. Ini saya lupa lagi, nggak tak tulis ayatnya. Di ayat yang ke-28 ya, pasal 32 ayat 28. Saya baca ulang ya. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau mampu, bukan engkau menang. Saya buktikan dalam teks Ibrani, saudara-saudara. Ini teksnya, membacanya dari sini, dari kanan ke kiri, sudah saya kasih Latinnya, ya. Wayomer lo Yaakov Yeamer of Sim ak ki im Yisrael ki sarita im Elohim wa im anaskim watukal. Perhatikan kata watukal. Watukal itu bukan menang artinya, saudara-saudara. Watukal itu artinya kamu mampu, kamu bisa.
Ini sengaja saya tunjukkan, barangkali saudara akan berkata ke Pak Lukas ke ngarang, ya daripada saudara cari-cari kamus, tak tunjukin kamusnya, saudara-saudara. Ini kamus Google Translate ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Ini tertulis apa? Watukal, ya ini watukal ya, saudara-saudara. Dan bahasa Indonesia artinya apa? Dan kamu bisa. Jadi tidak ada kata menang, saudara-saudara. Di ayat 30 akan jauh lebih jelas lagi. Atau sebelum kita lihat ke ayat 30, saya akan tunjukkan dulu kata menang. Menang itu dalam bahasa Ibraninya itu apa sih? Yang jelas di sini kan watukal. Ya toh, saudara-saudara, watukal itu artinya kamu bisa, kamu sanggup, kamu mampu. Mampu apa? Mampu bergumul dengan Elohim. Tetapi bukan diterjemahkan menang. Saudara lihat, di dalam kamus ini jelas sekali ya, kamu bisa. Kalau menang, ini dalam bahasa Ibraninya ya, itu lenatseah, lenatseah, lamet nun sadechet, lenatseah. Ini adalah kata kerja. Kemudian kata yang dekat dengan kata menang, berjaya, victorious, triumph, itu ditulis dengan nitzkon. Ya, ini jelas sekali Bapak Ibu. Jadi terjemahan kamu menang itu keliru. Kalau menang, kok sendi pangkal pahanya terpelecok sampai terpincang-pincang, apakah itu bisa disebut menang? Tidak. Wong dalam pergumulan itu saja Yakub ketatalan kok. Kemudian saya tunjukkan juga beberapa teks terjemahan yang mendekati kata menang ya, ini win, forever, beat, winning, defeat dan seterusnya. Ini kan kata-kata ini. Nanti saudara bisa lihat, ini kan ada terjemahannya. Lenatsea, liskot, ya, menetskim, kemudian zokim, haniskon, niskon, tanatseah, anatseah. Sementara dalam terjemahan yang tadi dikatakan apa? Watukal. Beda ya, saudara-saudara? Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Jadi sangat jelas bahwa tidak ada kata sama sekali yang menyatakan bahwa Elohim itu kalah. Yakub itu menang, tidak ada. Dan itu diperjelas lagi di ayat yang ke-30. Saya akan bacakan di ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Ini lebih jelas ya, dari ucapan Yakub sendiri loh. Aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Jiwaku diselamatkan, jiwaku dibebaskan. Ya, jadi di sini Yakub tidak menang. Kalau misalnya Elohim itu tidak membebaskan dia, gimana kira-kira? Ya mati, saudara-saudara. Saya akan coba untuk bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani, dikatakan demikian. Wayikra Yaakov Sem Hamakom Peniel Ki Raiti Elohim Panim El Panim Watinatsel Napsi. Perhatikan kata Watinatsel Napsi yang artinya adalah jiwaku dilepaskan. Ya Bapak Ibu. Tetapi ya sekarang saya kasih pilihan. Tetapi jikalau orang tetap ngeyel dengan berkata
Pokoknya tertulis di kitab itu menang. Oke, sekarang jika kita akan mempertahankan kata menang, mungkin saudara anggap terjemahan saya kurang tepat, oke lah. Tapi silahkan pikirkan, benarkah dalam pergumulan itu Yakub menang? Mana bukti kemenangannya? Bukankah sendi pangkal pahanya terpelecok? Pertanyaannya, siapa yang mengklaim kemenangan itu? Ayo, andai kata kita pertahankan ya kata menang tadi. Paham nggak Bapak Ibu? Andai kata kita pertahankan kata menang, siapakah yang bikin pernyataan Yakub itu menang? Siapa? Halo? Yang ngomong siapa? Yang ngomong kan orang tadi. Betul nggak, saudara-saudara? Sampai di sini paham nggak sih? Coba sekarang saya bacakan ulang, tapi menggunakan kata menang. Ya, kata menang di ayat yang ke-25. Sebentar. Ayat 25. 28 ya. Bentar. Ya. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Orang itu ya, Elohim ya. Lanjut ya. Karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Yang ngomong siapa? Orang itu. Ini kalau kita mau mempertahankan kata menang loh. Padahal terjemahannya bukan menang. Tapi enggak apa-apalah, misalnya kita mau mempertahankan kata menang, yang mengklaim kemenangan itu siapa? Ya orang itu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, jika kita baca dengan teliti, kita bisa melihat bahwa yang kalah itu sebenarnya adalah Yakub. Buktinya Yakub yang dihajar habis-habisan sampai sendi pangkal pahanya terpelecok. Dan yang mengatakan Yakub menang itu adalah Elohim sendiri, bukan Yakub yang mengklaim. Jadi ini kalau, sekali lagi, kalau kita mau mempertahankan kata menang. Jadi kalau sampai Elohim mengatakan Yakub menang, jadi bukan kenyataan Yakub itu menang, tidak, wong dia terpelecok kok. Jadi Tuhan dengan sukarela memberikan kemenangan itu untuk Yakub, dan Yakub yang mendapatkan kemenangan itu bukan dengan usaha sendiri. Itu seperti yang Tuhan katakan kepada Yakub, sebenarnya Anda itu kalah. Cuman aku memberikan kemenangan ini untuk kamu karena itu yang aku inginkan. Paham nggak saudara? Ya. Sekali lagi, buktinya Yakub sendiri yang berkata, aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itu bukti bahwa Yakub tidak berdaya, Bapak Ibu. Jadi Yakub itu sadar kalau seharusnya dia itu mati, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhanlah dia selamat. Ini kalau kita mau mempertahankan kata menang. Ya. Jadi dalam kasus ini berarti Elohim menghargai pergumulan Yakub yang dengan mati-matian tidak mau melepaskan Elohim sekalipun sendi pangkal pahanya sudah terpelecok. Artinya satu-satunya yang bisa bikin dia diberkati. Sekarang saya mau tanya, pergumulan Yakub dengan Elohim tujuannya apa sih? Supaya dia hidup diberkati.
Tetapi faktanya ketika bergulat, Yakub kalah. Sendi pangkal pahanya terpelecok. Jalan satu-satunya ya sudah. Orang itu tidak boleh lari, cekeli sekencang, saudara-saudara. Pegangi yang kencang, tidak boleh lari. Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan dengan bebas, mungkin Yakub akan berkata begini, Elohim, aku wis kalah sama kamu, tapi tolong dong aku diberkati. Aku sudah tidak bisa lagi ngelawan kamu. Sendi pangkal pahaku terpelecok. Tolong sekarang tinggal satu lagi, tolong berkati aku. Paham Bapak Ibu? Jadi sebelum Yakub itu diberkati, dia merasa nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau sampai Yakub diberkati, itu berarti Tuhan memberikan kemurahan kepada Yakub. Sama seperti kita. Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita? Tidak. Apakah kita bisa mengkuduskan diri kita? Tidak. Apakah kita bisa membenarkan diri kita? Tidak juga. Tetapi Tuhan dengan sukarela memberikan diri kita sebagai orang-orang yang benar oleh karena pengorbanan Yesua di kayu salib, sehingga kita yang tidak benar menjadi benar. Hanya anugerah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya Tuhan itu menghargai pergumulan seseorang saat berhadapan dengan masalah. Nah, oleh karena itu, coba, apakah saudara sebagai orang-orang percaya ketika berhadapan dengan masalah, saudara berani mengambil sikap seperti Yakub? Saya tidak akan melepaskan Tuhan sampai mujizat itu terjadi. Atau sebaliknya, begitu pergumulan datang, ngilang malahan ninggalin Tuhan. Kenapa kok nggak datang ke Kehilat? Gak okeh pergumulan. Loh, kok kualik saudara? Yakub ketika bergumul, dia cekeli Tuhan kenceng-kenceng. Nah kalau manusia, begitu ada pergumulan ngilang, Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau begitu, Yakub menang atau kalah? Kalah. Saya bersyukur pemahaman kita sekarang berubah. Ya, saudara bisa menerangkan kepada orang lain bahwa terjemahan yang benar itu ini, ya, watukal. Sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini seringkali dipertanyakan kepada saya dengan satu pertanyaan, apakah benar nanti Yesua waktu kita masuk ke Samayim, Yesua itu akan memberi namanya sendiri yang baru? Apa benar? Nah, coba kita akan buka di dalam kitab Gilyahna. Pertanyaannya adalah, apakah nanti di Samayim atau di surga ada nama baru untuk Yesua? Mari kita baca di dalam Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 ayat 12. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku kepadanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Nah, dengan ayat ini kita punya image bahwa nanti Tuhan akan memproklamirkan namanya yang baru. Nah, ini orang suka
suka tanya sama saya, saudara-saudara, benarkah Yesua itu nanti akan punya nama yang baru? Saya katakan tidak. Ayo kita lihat di dalam terjemahan bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani ditulis begini ya. Hamnatseah etnenu leamut behaikal Elohai dan seterusnya. Sampai di sini kita lihat kata Shemi Hekadas. Shemi Hekadas itu artinya namaku yang kudus. Bukan namaku yang baru, saudara-saudara. Tapi namaku yang kudus. Sampai di sini paham? Jadi kalau ada orang nanya, saudara bisa memberitahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan nama yang baru untuk Yesua. Tidak. Tetapi nama Yesua yang kudus. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara. Pertanyaan yang ketiga ini cukup penting. Yaitu tentang seseorang yang namanya Abdul Somad, saudara-saudara. Nah, ini perlu kita memberikan pertanggungjawaban atas iman kita. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya saya itu malas untuk mengkritisi mereka. Karena bagi saya nggak ada artinya. Tetapi karena dia ngorek-ngorek ayat ini, ayat kita, diubek-ubek dan diterjemahkan seenak-enaknya sendiri, dan banyak orang yang mendesak saya untuk saya bisa menyampaikan, ya sudah saya pikir tak coba sampaikan. Saya sudah ngomong ya setiap sama orang, saya bilang gini, saya itu malas loh kalau ngelayanin orang-orang kayak mereka. Karena apa? Bagi saya mereka itu selalu berpikir ngeritik mau, dikritik gak mau. Ya saudara-saudara, jadi saya pikir malas lah. Tapi ya saya akan coba hitung-hitung supaya saya punya video sendiri dengan pola saya sendiri, saudara-saudara. Nah, Abdul Somad ini dia mengatakan bahwa di dalam kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu merujuk kepada Muhammad, nabinya dia. Karena tertulis kata Mahmadim. Kemudian selalu dikaitkan dengan kitab Devarim atau Ulangan 18 ayat 15 dan 18 yang merujuk bahwa Moshe atau Musa itu adalah gambaran dari Muhammad. Nah, saya akan menyampaikan hal ini tentang Syir Hasyirim terlebih dahulu, saudara-saudara. Di dalam kitab Syir Hasyirim, saya akan coba untuk lihat di dalam teks berbahasa Ibrani ya. Sebentar saya buka kitab Ibraninya. Syir Hasyirim. Syir Hasyirim pasal 5 ayat 16. Pasal 5 ayat 16. Ya. Saya akan bacakan dalam teks berbahasa Ibrani. Begini, saudara-saudara. Hiko mamtakim wakulo mahamadim. Sekali lagi, mahamadim. Zeh dodi wazeh rei benot Yerusalem. Nah, bunyinya begitu, saudara-saudara. Nah, si Abdul Somad ini, dia mengklaim bahwa Mahamadim itu adalah nubuatan tentang Muhammad. Nah, ini saya menjelaskannya bagaimana, saudara-saudara.
Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya perlu memberitahu kepada saudara terlebih dahulu tentang latar belakang kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung. Memang saudara-saudara, kitab Kidung Agung itu jarang sekali dikhotbahkan dan sangat sering dipakai oleh orang luar untuk melecehkan karena dianggap kitab porno. Nah, yang anehnya saudara-saudara, kan mereka kan mengklaim bahwa Syir Hasyirim itu kitab porno, ya kan? Mereka menganggap itu kitab cabul. Lah kalau memang itu menganggap kitab cabul, ngapain mengais-ngais ayat diambil dari situ? Betul nggak saudara-saudara? Iya toh? Dan mereka menganggap kitab Syir Hasyirim itu kitab yang sesat. Lah kalau sudah diklaim sesat, ngapain ngorek-ngorek kitab yang sesat? Sama seperti saya. Saya mengklaim bahwa kitab suci yang saya pegang, yaitu Tanakh dan Brit Hadasa, itu adalah pegangan saya. Di luar kitab itu, saya tidak mengakui. Nah, kalau saya tidak mengakui, ya saya nggak perlu ngais-ngais kitab orang. Betul nggak, saudara-saudara? Ayo kita pakai logika sekarang. Kecuali saya mengakui bahwa kitab itu adalah kitab yang benar. Kita pelajari, kita korek di situ. Lah kalau mereka tidak mengakui, kok mengais-ngais, ngorek-ngorek? Kan lucu. Betul nggak kira-kira saudara? Itu yang pertama. Sering juga kita melihat orang-orang kalangan mereka itu mengatakan bahwa Injil itu palsu. Lah kalau sudah tahu palsu, ngapain dikorek-korek Injilnya yang palsu? Lalu dipaksakan untuk kita harus mempercayai, kan Anda tidak mempercaya itu Injil asli. Paham nggak Bapak Ibu? Oke, sekarang saya lanjut ya. Kalau dikatakan kitab Syir Hasyirim itu porno, sebetulnya yang porno itu ya orangnya. Karena yang ditulis di kitab Syir Hasyirim itu kan anggota tubuh. Iya toh? Sekarang kalau di kitab Syir Hasyirim kan ada kata payudara, kan ada, ya, buah dada, kan ada. Ya toh? Lah kalau orang itu pikirannya ngeres, jadi arahnya kemana dong? Ya ke situ, gitu loh. Jadi saya mengatakan bahwa kitab Syir Hasyirim bukan kitab porno. Saya terangkan terlebih dahulu tentang kitab Syir Hasyirim. Kitab Syir Hasyirim itu dibaca sebagai Megilat atau kitab yang harus dibaca. Kitab Syir Hasyirim itu disebut dengan Megilat Syir Hasyirim yang dibaca pada hari raya Pesah. Kemudian ada lagi kitab yang lain, yaitu kitab Rut, itu dibaca pada hari Pentakosta. Itu yang dikenal dengan Megilat Rut. Kemudian Megilat Ehah atau kitab ratapan yang dibaca pada setiap kali memperingati Tisha B'Av. Itu dia baca, kitab ratapan. Kemudian Megilat Kohelet atau kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah itu dibaca pada hari raya Sukot atau Pondok Daun. Kemudian Megilat Ester atau kitab Ester itu dibaca pada hari raya Purim. Saya akan terangkan terlebih dahulu latar belakang dari kitab Syir Hasyirim. Kitab ini sebetulnya adalah kitab cinta antara Salomo dengan Putri Sulam, atau dikenal dengan Putri Sulamit. Jadi kitab Syir Hasyirim itu sebetulnya adalah
hubungan cinta antara Putri Sulamit bersama dengan Salomo. Itu hubungan cinta yang melambangkan hubungan cinta antara Bapak Yahweh dengan manusia. Itu Shir HaShirim, saudara-saudara. Nah, kita tentu tahu bahwa kitab Shir HaShirim ini sebetulnya adalah kitab yang penuh dengan gambaran-gambaran. Ketika kita membaca kata buah dada, kalau orang yang pikirannya benar, dia akan mengarah kepada apa? El Shaddai. Itu kalau diterangkan El Shaddai itu seperti seorang bayi yang digendong sambil dia menghisap susu ibu, saudara-saudara. Dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi itu banyak perlambang-perlambang. Mungkin ada orang yang berkata begini, oh enak yo, jadi Salomo, istrinya sama gundeknya tuh 1000 loh. Enak amat. Wah itu leh gilir piye itu. Ya toh, malam ini istri yang keberapa, malam ini istri yang keberapa digilir. Wah setahun orang tek, saudara-saudara. Setahun nggak balik lagi. Itu kan pikiran porno. Sekarang saya kasih tahu, saudara-saudara. Hubungan antara Salomo dengan istri-istrinya itu bukan didasari hubungan seksual. Salah sekali, saudara-saudara. Karena istri-istri yang Salomo miliki itu sebetulnya adalah upeti dari beberapa raja yang takluk pada kerajaan Salomo. Sebagai sebuah simbol penghormatan bahwa dia tunduk kepada kerajaan Salomo, maka dia memberi upeti. Upetinya adalah perempuan. Tetapi hanya satu yang sangat disayang oleh Salomo, yaitu Putri Sulamit, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita paham. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, yang disebut sebagai Muhammadim tadi, kata Muhammadim itu bukan mengarah kepada nama, tetapi mengarah kepada putri-putri Yerusalem. Paham saudara-saudara? Kata Muhammadim, ingat loh, ada akhiran im. Ya, ada akhiran im. Itu bentuknya jamak. Dan itu diarahkan kepada siapa? Putri-putri Yerusalem. Sebagai gambaran dari kita semua yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Maka dari itu, kata Muhammadim yang ditulis dengan mem, het, mem, dalet, yot, mem, itu merupakan bentuk kata benda atau nouns dari kata Muhammad yang artinya keinginan atau hasrat atau menarik hati. Kata Muhammad itu sebetulnya tidak cuman di kitab Shir HaShirim. Cuman mereka kan ngertinya cuma satu. Jadi mereka gencar mati-matian, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau mempelajari, itu ada di kitab-kitab yang lain kata Muhammad, yaitu di kitab Yesaya pasal 64 ayat 11, tapi dalam bentuk jamak yaitu Mahmadenu, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kata indah. Juga di kitab Divre Hayamembet atau 2 Tawarikh pasal 36 ayat 19 dalam bentuk kata benda maskulin jamak yaitu Mahamadeha, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata-kata indah juga. Kata Mahmad juga muncul dalam kitab Ehah atau kitab Ratapan pasal 1 ayat yang ke-7 dalam bentuk kata benda maskulin jamak
yaitu Mahamudaiha, yang artinya harta benda. Jadi dari ayat-ayat itu tidak ada indikasi yang mengarah kepada sebuah nama. Ayat di dalam kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung digunakan untuk putri-putri Yerusalem, digunakan dalam bentuk Benot Yerusalayim. Benot itu merupakan bentuk plural dari feminim, dari kata bat. Jika kata ini dipaksakan untuk Muhammad, jelas tidak tepat. Karena Muhammad itu laki-laki, sedangkan istilah nenot itu menunjuk kepada gender perempuan. Yerusalem dalam tradisi Ibrani digambarkan sebagai wanita atau kekasih. Jadi Bapak Ibu, saya akan jelaskan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atas klaim mereka bahwa itu adalah nama dari Muhammad. Yang pertama, jika mereka berkata bahwa ini nubuatan untuk Muhammad, coba kita renungkan. Bukankah mereka selalu menggembar-gemborkan kalau kitab kita adalah kitab palsu? Berarti mereka mengklaim kebenaran dari kitab palsu. Betul enggak Bapak Ibu? Aneh bukan? Kalau memang mereka mengakui kitab-kitab palsu, ya ngapain mereka ngorek-ngorek, mengais-ngais ayat kita? Wong sudah palsu ya bullshit kan begitu. Tapi mereka ngorek-ngorek kan aneh gitu loh. Beda dengan kita. Kita mengakui bahwa kitab kita ini asli. Jadi nggak perlu kita mengusik kitabnya orang lain. Paham Bapak Ibu? Kita nggak perlu ngorek-ngorek kitabnya si Abdul Somad, nggak perlu. Wong kita tidak mengakui kitabnya kok. Iya toh? Jadi kalau dia mengatakan kita palsu, ya jangan ngorek-ngorek kita, kan begitu. Yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang disebut Muhammadim, apalagi ada akhiran im, itu adalah bentuk jamak. Itu bicara umat yang percaya kepada Bapa Yahweh. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika benar, okelah sekarang kita anggap benar wis. Ya, kita anggap benar wis. Itu adalah mengarah kepada Muhammad. Dasarnya dari mana? Apakah karena mirip ada kata Muhammad? Kalau begitu boleh dong saya tafsirkan sebuah kalimat yang mirip dengan tokoh agama, lalu saya mengklaim itu nubuatan tentang agama tersebut. Ya nggak bisa, saudara-saudara. Apalagi kalau dilihat kalimatnya, kan untuk Putri Sulamit. Ya, sekarang coba kita cocokkan lagi. Ini biasanya mereka selalu kalau sudah Syir Hasyirim dia cocokkan di Tefarim atau ulangan 18, 15, dan 18. Ya. Juga mengklaim itu mengarah kepada Muhammad. Sekarang kita pakai hukum logika, saudara-saudara. Jika benar itu mengarah kepada Muhammad, apakah Muhammad itu orang Yahudi? Tidak. Sebutlah Muhammad orang Yahudi wis. Ya. Apakah dia itu dari suku Lewi? Tidak. Dia orang Arab. Bukan suku Lewi. Mana dia masuk? Nggak bisa, saudara-saudara. Makanya saya bilang kalau Muhammad itu orang Yahudi saja belum tentu bisa. Siapa tahu dia suku Benyamin. Iya kan? Siapa tahu dia dari suku Naftali. Nggak bisa, harus dari suku Lewi. Apalagi Muhammad itu dari suku Quraisy. Dia juga bukan orang Ibrani, tetapi orang Arab. Wah, jauh sekali, saudara-saudara. Ya. Bahkan ada yang mengklaim bahwa kitab Ulangan
itu dinubuatkan untuk Muhammad. Ayo sekarang kita akan coba selidiki yang ini ya. Tetapi sekali lagi, jawaban kita harus berada pada kisaran 1 Petrus 3 ayat 15. Artinya apa? Kita memberi penjelasan tetapi dengan lemah lembut. Paham Bapak Ibu? Sekalipun mereka, kata-katanya sadis, ya biar saja. Kita pertanggungjawabkan dengan bahasa yang santun. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, sekarang kita akan lihat apakah persamaannya. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Dofarim atau kitab Ulangan, pasal 18, ayat 15, dan ayat 18. Nah, perhatikan. Yahweh Elohemu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu. Seorang yang seperti aku, kamu harus mendengarkan dia. Di ayat 18, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Nah, menurut Abdul Somad, saudara-saudara, dia katakan bahwa ini mengarah kepada Muhammad. Dasarnya apa? Ini sudah saya coba untuk singkat, ada 4 dasar. Yang pertama, Musa memiliki ayah dan ibu. Muhammad juga punya ayah dan ibu. Pertanyaannya, kita punya ayah dan ibu enggak? Lanjut, kesamaannya mana dong? Sama juga bukan? Betul enggak saudara-saudara? Kalau dibilang Musa punya ayah dan ibu, Muhammad juga punya ayah dan ibu. Kita juga punya ayah dan ibu. Sama. Ya. Kemudian klaim yang kedua, Musa dan Muhammad sama-sama menikah katanya. Lah kita menikah gak? Lah iya sama saja. Iya toh? Semua saudara kan di sini ada yang sudah kawin, bukan? Jadi nggak bisa ini klaim seperti itu. Wong kita ya sama kok. Sekarang yang ketiga, Musa dan Muhammad sama-sama meninggal dunia. Lah kita nanti meninggal nggak? Ya meninggal sama juga saudara-saudara. Dan yang terakhir klaimnya dia, Muhammad tidak bisa membaca sehingga Tuhan menaruh firman langsung di mulutnya. Lah, banyak di antara di sini mbah-mbah yang tidak bisa membaca, ada nggak? Ada. Itu tidak bisa dijadikan klaim, saudara-saudara. Ya, jadi ini yang saya garis bawahi. Mereka mengklaim kalau kitab suci kita itu palsu, tetapi mengapa mengutip kitab palsu? Untuk menekankan kebenaran yang diambil dari kitab palsu, kan aneh. Sekarang ini versi saya. Kesamaan antara Yeshua dengan Moshe. Yang pertama, kita nggak usah baca ya, nggak usah baca ayatnya. Sewaktu lahir, Moshe terancam bunuh, Yeshua juga terancam bunuh. Dan yang ngancam bunuh itu pimpinan negara, saudara-saudara, pimpinan kerajaan. Apakah kita lahir terancam bunuh? Tidak. Kalau diancam bunuh mungkin diancam bunuh sama mantan pacarnya bisa jadi, saudara ya. Iya toh? Karena mau kawin, nggak jadi kawin sama orang lain, punya anak tak bunuh, kan bisa seperti itu. Tapi yang ngancam pacarnya, mantan. Tapi kalau Moshe yang ngancam itu pimpinan negara. Yeshua pimpinan negara juga, saudara-saudara. Ini kesamaan pertama. Paham ya Bapak Ibu?
Kesamaan yang kedua, karena kesamaan ini tidak semua orang punya. Enggak semua orang punya. Sekarang kesamaan yang kedua. Mose pada waktu terancam, Yesua pada waktu terancam bunuh, dia dilarikan ke Mesir. Ketika Mose terancam bunuh, bayinya dikelekke. Apa dikelekke? Dihanyutkan, ya, dihanyutkan ke Mesir di Sungai Nil, saudara-saudara. Sama-sama ke Mesir, bukan? Apakah kita pada waktu lahir dilarikan ke Mesir? Tidak, saudara-saudara. Jadi spesifik banget itu antara Yesua dengan Mose. Sekarang yang ketiga. Sama-sama melaksanakan tugas perutusan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ini di Shemot atau kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12 dan kitab Matai atau Matius 2 ayat 19 sampai 23. Dari Mesir dimulai, saudara-saudara. Ini yang ketiga. Sampai di sini paham? Lanjut ya. Sekarang yang keempat. Mendapatkan tugas dari Yahweh sebagai pembebas perbudakan. Mose membebaskan bangsa Israel dari Mesir untuk membebaskan perbudakan. Nah, Yesua membebaskan manusia juga dari perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Sama enggak? Sama. Gitu. Ini kesamaan yang keempat. Lanjut. Kesamaan yang kelima. Di dalam tugasnya memiliki pedoman yang sama, yaitu Torah. Yesua juga pada waktu dia ada di dunia ini yang digembar-gemborkan apa? Torah. Dia sempurnakan Torah, saudara-saudara. Yesua berkata apa? Aku bukan meniadakan Torah tetapi menggenapi Torah. Makanya Yesua disebut sebagai Torah Chayim. Torah itu ada 3 macam, saudara-saudara. Ada Torah Sebalpe, itu zaman Abraham dulu, kan Torah belum ditulis. Kenapa Abraham ngerti memberi persembahan persepuluhan? Siapa yang ngasih tahu? Tuhan langsung, saudara-saudara. Kemudian di zaman Mose, baru Torah itu ditulis, yang dikenal dengan Torah Sebiktav, saudara-saudara. Nah, sekarang di zaman Mose Torah sudah ditulis, pertanyaannya, cara menjalankan Torahnya bagaimana? Ayo, ya lihat Yesua. Karena Yesua itu disebut sebagai Torah Chayim, Torah kehidupan, menggenapi Torah. Jadi kalau saudara pengen tahu cara menjalankan Torah yang benar, ikuti gaya hidupnya Yesua. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau orang Kristen umum mengklaim Torah nggak berlaku, hanjok kita mau pakai pedoman yang mana? Ya toh, Yesua tidak pernah menghapus Torah. Rabi Shaul tidak pernah menghapus Torah. Lah kita orang goyim kok bisa menghapus Torah? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, pedomannya Torah. Kemudian yang keenam, Mose dapat membuat mujizat. Dan saya katakan nabi tanpa mujizat bukanlah nabi. Yesua bisa membangkitkan orang mati. Mose bisa bikin mujizat, Yesua juga bisa bikin mujizat. Ya, sama ya Bapak Ibu. Kalau Muhammad mujizatnya apa? Dia pernah membangkitkan orang mati? Enggak. Ya. Jadi itu tidak sama, saudara-saudara. Ini kesamaan yang keenam. Sekarang kesamaan yang ketujuh. Mose itu menyembah Yahweh, sedangkan Muhammad menyembah Allah. Beda, saudara-saudara. Paham Bapak Ibu?
Makanya kalau kita yang sudah ngerti nama Yahweh, ya jangan menyembah nama sesembahan lain. Sekalipun orang menganggap rapopo, ya nggak bisa. Kalau kita lihat nama Yahweh ini, kenapa bisa dibalik ini ya, nama Yahweh ya, Yod-He-Wahe, kemudian dibalik, setelah itu dijungkir balikkan, kemudian dipres, ditekan. Kenapa bentuknya sama? Artinya antara Yahweh dan Allah itu berbeda. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus paham hal ini, saudara-saudara. Sekalipun banyak orang-orang Kristen yang mengatakan nggak sama. Ya kalau nggak sama ya Anda harus ikutin syariat Islam. Saya menganjurkan begitu. Jadi fair gitu loh. Jangan Anda memanggil nama sesembahan mereka, tapi Anda mengkritik mereka, ya nggak fair kalau begitu. Ya, kalau kita mau memanggil Yahweh ya sudah, itu jalur kita gitu loh. Kita nggak perlu mengusik mereka. Oke, sampai di sini paham? Lanjut. Moshe itu dari suku Lewi. Ayahnya bernama Amram, ibunya bernama Yokebed. Sementara Muhammad dari suku Quraisy. Yeshua menurut garis keturunan ibunya dari suku Lewi. Tetapi Yeshua juga disebut dari keturunan Daud yang adalah suku Yehuda. Lah kalau Muhammad, apakah dia ada kaitan dengan suku Lewi dan Yehuda? Tidak. Dia bukan orang Israel, dia orang Arab. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti paham, kalau kita paham seperti ini, iman kita akan tetap kuat bahwa Moshe dan Yeshua itu sama. Kemudian yang berikutnya, dari keturunan Ismail itu tidak ada nabi. Dan Yeshua adalah nabi terakhir. Ya, ini di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, ayat 11, pasal 21 ayat 6, pasal 22 ayat 13, ya. Di sini dikatakan dalam teks berbahasa Ibrani, ya, ada kata apa? Ani ha alef wetau. Akulah yang awal dan yang akhir. Alef wetau. Jadi setelah Yeshua nggak ada nabi lagi, saudara-saudara. Nabi terakhirnya siapa? Yeshua. Mungkin kalau saya ngomong begitu, akan ada yang tanya sama saya. Jika Yeshua adalah nabi terakhir, bagaimana dengan Ma'ases Lihim atau Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-10 yang mengatakan ada seorang nabi bernama Agabus. Ayo, ini ayatnya. Jika Yeshua adalah nabi terakhir, bagaimana dengan Ma'ases Lihim atau Kisah Rasul 21 ayat 10, bunyinya begini. Dan setelah kami menetap beberapa hari, datanglah seseorang dari Yudea, seorang nabi dengan nama Agabus. Ayo, bagaimana kita jawabnya, saudara-saudara? Kita bisa menjawab dengan memperbandingkan 1 Korintus 14 ayat 37. Apabila seseorang menganggap dirinya sebagai nabi atau orang yang rohani, biarlah dia mengenali apa yang sedang aku tuliskan kepadamu, bahwa perintah-perintah itu dari Tuhan. Perhatikan kata apabila seseorang menganggap dirinya sebagai nabi. Apakah orang yang menganggap dirinya nabi itu pasti nabi? Tidak, belum tentu, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya coba di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 32 dikatakan, ini di dalam teks berbahasa Ibrani dikatakan apa? Weruchot hanebiyim. Hanebiyim. Ini bentuknya jamak. Kalau diterjemahkan weruchot hanebiyim itu artinya roh-roh para nabi. Jadi saudara-saudara, Agabus ini dipenuhi roh nabi
dengan karunia kenabian. Jika karunia roh nabi ada pada seseorang, orang itu akan menunjuk kepada Yeshua Sang Mesias. Jadi, jika benar Muhammad itu adalah nabi yang sesuai dengan garis keturunan Israel, maka dia akan merujuk kepada Yeshua. Karena garisnya nggak akan keluar kemana-mana, saudara-saudara. Sampai di sini paham? Jadi Agabus bukanlah nabi, tetapi seseorang yang diberi karunia kenabian. Paham, saudara-saudara? Roh kenabian itu bisa saja terjadi di zaman sekarang. Nabi itu tugasnya untuk memberitakan, menubuatkan sesuatu. Itu roh nabi namanya. Tapi dia bukan nabi. Kenapa? Karena nabinya sudah ditutup oleh Yeshua yang berkata, akulah Alef wa Tau. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita belum memahaminya, pada malam hari ini kita bisa memahami dengan baik. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami diberikan pemahaman yang dalam. Sehingga dengan pendalaman pemahaman kami, iman kami pun akan semakin teguh. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alef Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Peniupan Nafiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat tanggal 19 September 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi digabung dengan ibadah sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat diimbau untuk membawa kertas yang bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat. Dan untuk jemaat yang mengikuti live streaming bisa mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat di Oktober 2020 digabung dengan ibadah pada hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat.
Dan ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat. Doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat. Dan ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, dapat mendaftarkan nomor WA saudara ke kantor Kehillat. Bagi jemaat yang sempat keluar dari grup kemudian ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehillat di Tunggu Peng Lambat 9 Oktober 2020. Akan diadakan kegiatan naik gunung dengan tujuan ke Gunung Mangli, yaitu di bawah kaki Gunung Sumbing, pada tanggal 14 September 2020 dengan biaya per orang Rp100.000. Berangkat dari Kehillat tepat pukul 2 siang dan peserta dibatasi hingga 150 orang saja. Oleh karena itu, bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi kantor Kehillat. Pendaftaran ditunggu hingga 11 September 2020. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya saudara-saudara, dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya perlu memberitahu juga untuk saudara-saudara yang mengikuti streaming, tadi kita mengalami gangguan beberapa kali terputus. Ya, saya nggak tahu kenapa masih terus kayak begini. Ya, tapi kita berusaha untuk mengupload secara utuh. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Dan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka wehoneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kaufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha Yair Yahweh panau elecha vihuneka. Yevarechecha
Amin, haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua.